Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua melihat perkembangan ternakan entrok dari kandang saya yang dirawat oleh salah satu tetangga saya yang beralamat di Kelurahan Semong Kembaran, RT 1 RW 6, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bisa dilihat teman-teman, ada 10 ekor entrok usia 2,5 bulan di kandang ini. Dengan kandang yang nampak sederhana, ala kadarnya ya, tanpa sekat dinding permanen, hanya menggunakan jaring saja. Tetangga saya ini berhasil merawat 10 ekor entrok dari umur 3 hari. Perawatan ala kadarnya tanpa lampu dan tanpa obat-obatan. Saya setiap akhir minggu teman-teman, pastinya di hari Sabtu ataupun Minggu, mengecek perkembangan entrok-entrok ini dan memberikan masukan untuk merawatnya. Mengingat tetangga saya ini pemula teman-teman, belum pernah beternak entrok sama sekali. Dengan harga Rp35.000 per ekor, usia 3 hari, tanpa ragu tetangga saya ini memboyong 10 ekor anakan entrok dari kandang saya. Ada beberapa rahasia atau arahan rahasia saya kepada tetangga saya ini yang bernama Bapak Karsidi untuk merawat DOE ya, umur 3 hari agar ternakan entrok saya ini yang sudah dibeli pertumbuhannya cepat dan maksimal. Pertama, saya menyarankan ke 10 ekor anakan entrok usia 3 hari ini ditempatkan di kandang panggung teman-teman, tanpa menyentuh tanah. Kedua, saya menyarankan untuk memberikan air minum dengan galon, sehingga tidak ada kekurangan air. Mengingat saat ini, dulu ya, bukan saat ini, kemarin-kemarin, panasnya sudah minta ampun, kemarau berkepanjangan, di Purworejo tidak ada hujan sama sekali. Jadi saya menyarankan untuk memberikan air minum dengan galon yang besar, sehingga ketersediaan air dari pagi sampai sore tetap aman. Yang ketiga, masalah pakan. Masalah pakan, saya menyarankan 10 ekor entrok usia 3 hari ini sampai usia 20 hari full menggunakan ayam starter atau pur ayam starter yang dibeli di toko pakan. Setelah usia 20 hari, pur ayam starter dikurangi sedikit demi sedikit dan ditambahkan bekatul halus dan nasi dengan penyajian agak basah. Usia 30 hari sudah lepas pur teman-teman, tinggal bekatul halus dan nasi saja. Kenapa di usia 30 hari sudah bisa lepas pur ayam starter? Karena menghindari obesitas. Mengingat pur ayam starter ini proteinnya sangat tinggi teman-teman, sehingga bila berlebih pemberiannya tanpa diimbangi dengan pakan lain yang mengandung serat kasar, badan entroknya akan besar, tetapi kakinya pasti lemas. Ini yang menjadikan entrok kita rentan kena penyakit. Bekatul halus kandungan serat kasarnya cukup untuk menyeimbangkan berat badan entrok yang masih anakan. Di usia 35 hari teman-teman, saya menyarankan ke Bapak Karsidi ini untuk menurunkan 10 ekor entroknya itu ke tanah, agar tidak kaget dengan suhu alam yang sebenarnya dan berlanjut sampai hari ini. Teman-teman, bila kita melihat dengan seksama ya, 10 ekor entrok ini pertumbuhannya berbeda-beda. Padahal ini satu induk, satu petarangan dan satu usia. Kenapa kok bisa kayak gini? Diakibatkan beberapa minggu lalu sempat terkena pilek teman-teman, sehingga pertumbuhannya terganggu. Sembuhnya entrok dari penyakit pilek di kandang ini tanpa obat-obatan teman-teman. Hanya didiamkan saja oleh Bapak Karsidi, diumbar seperti ini,
dan diberikan daun kelor dalam meracikan pakan hariannya. Daun kelor dikeringkan, terus diremas dengan tangan sampai hancur. Setelah itu diberikan ke entok ini dengan dicampur bekatul halus dan nasi. Dilakukan setiap hari seperti itu. Selain itu, bila kita melihat desain kandang ya, kandangnya ini full pencahayaan teman-teman. Lantainya tanah, ada kubangan air walaupun hanya kecil ya. Dan ada tempat berteduh juga walaupun hanya menggunakan terpal. Bila dilihat dengan seksama, kandang ini nampak sederhana, tapi bisa dirasakan semua kebutuhan entok sudah terpenuhi semua di kandang ini. Dari pencahayaannya, ketersediaan airnya, dasar kandang yang kering, ada tempat berteduh, sehingga entok merasa nyaman dan tidak stres. Teman-teman, yang akan saya tekankan di video ini adalah pertumbuhan entok yang ada di kandang ini tentunya, yang berjumlah 10 ekor. Hanya menggunakan bekatul halus dan nasi aking atau nasi sisa untuk pakan tanpa pur ayam starter, tetapi kok bisa pertumbuhannya maksimal. Hal ini tidak terlepas dari genetik indukan teman-teman. Di kandang saya, indukan yang saya ternak atau yang saya pelihara, wujudnya seperti ini teman-teman. Tulangannya lebar, jenjang kakinya panjang. Menggunakan pakan alami protein tinggi, yaitu menggunakan maggot setiap hari, membuat genetik sang jantan mampu mengalahkan genetik betinanya, sehingga turunannya, gen indukan jantannya sangat kental turun ke anaknya. Padahal betina entok di kandang saya ini tidak terlalu besar dan tidak panjang, tetapi hasil pertumbuhan anakannya bisa besar-besar, panjang, dan jenjang. Ternyata pakan alternatif yang berprotein tinggi mampu menstabilkan darahan jantan bisa lebih mendominasi keanakan bila dibandingkan dengan betinanya. Kandangnya sangat sederhana ya. Bila dilihat di video ini, biaya pembuatannya pun juga murah, tapi bisa membuat entok nyaman. Belum lagi pakan yang tidak neko-neko teman-teman, hanya 2 bahan, yaitu bekatul halus saja. Semua yang dilakukan oleh Bapak Karsidi ini tidak begitu saja berjalan dengan apa adanya, tetapi beliau juga bisa mengimprovisasi ya pikirannya dan menerima masukan-masukan dari saya, sehingga semua bisa aman, nyaman, dan sehat. Oke teman-teman, semua yang saya jabarkan itu adalah langkah rahasia agar pertumbuhan entok cepat dan bahan pakannya pun cukup simpel dan murah ya, hanya menggunakan 2 bahan bekatul saja. Kalau hal di atas teman-teman bisa memenuhinya, mulai dari pemilihan genetik, persediaan kandang yang memenuhi, ada kubangan airnya, ada tempat berteduhnya, dan dasar kandang kering, walau hanya pakan bekatul dan nasi aking atau nasi sisa, pasti entok teman-teman akan tumbuh maksimal. Karena selain genetik nih, stres pun juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ternakan entok teman-teman. Sehingga dengan keadaan yang sedemikian rupa, membuat kandang itu jangan bagus-bagus, tetapi nyaman bagi entok yang kita ternakan. Simpel dan mudah bukan beternak entok? Ternyata beternak entok itu mudah ya teman-teman ya. Jadi tidak ada alasan lagi ya untuk tidak beternak entok. Intinya pilih entok yang mempunyai genetik bagus teman-teman, cepat besar dan pertumbuhannya
optimal. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.